Gak ada kitanya MC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir kembali di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi petunjuk, yang akan menjadi pembimbing bagi kehidupan kita di dunia ini, dan yang memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia di dunia ini, apalagi di kehidupan akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan untuk Habibana wa Nabiyana Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan membahas surat An-Nisa. Itu ayat berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Nah, kita akan mengkaji pada kesempatan ini diawali dengan ayat tersebut. Wa may yuti'illaha, maka siapa orang yang dia itu taat kepada Allah, ya. Maka siapa orang yang dia itu taat kepada Allah, apa yang dimaksud dengan taatnya itu? Yang pertama katanya bi ayya'rifa annahu ilahun wa yukirra bi jalalihi wa izzatihi wa istighnaihi amman siwahu, yaitu bahwasanya dia itu mengenal, ya, mengenal, mengetahui annahu
ilahun, bahwasanya Allah itu adalah ilah. Kemudian setelah dia mengetahui bahwasanya Allah itu adalah ilah, ya, yang dalam pernyataan kita itu adalah dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, atau tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditaati kecuali ada Allah. Jadi yang pertama adalah taat kepada Allah itu harus terlebih dahulu dia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah illallah kecuali ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia ma'rifatullah atau dia mengenal Allah, wa yukirra bi jalalihi wa izzatihi wa istighnaihi amman siwa. Yang kemudian dia ikrar. Ikrar itu adalah mengakui bahwasanya Allah itu dengan keagungannya, dengan kemaha muliaannya, dan bahwasanya dia itu ada tidak memerlukan, tidak membutuhkan, ya, tidak membutuhkan ilah amman siwa, kecuali adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadir rahimakumullah, ya, seorang muslim, ya, atau orang yang beriman kepada Allah itu hal yang paling mendasarnya itu adalah dia harus ma'rifah, harus mengenal Allah, ya, dengan makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, ya, yang adanya makhluk Allah di alam semesta ini dengan segala macam yang ada di dalamnya, maka memastikan bahwasanya ada yang menciptakannya atau ada Al-Khaliq yang telah menciptakan itu semua. Yaitu siapa? Ya, bagi seorang muslim bahwasanya yang telah menciptakan alam semesta ini dengan segala apa yang ada di dalamnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya membawa wahyu, ya, para rasul itu membawa wahyu yang kemudian diperkenalkanlah, ya, kepada kita manusia terkait dengan adanya ilah, ya, yang secara fitrah, ya, secara naluriah bahwasanya setiap manusia itu memang dia akan mengakui, ya, akan mengakui bahwasanya ada yang disebut dengan Tuhan. Tapi tidak cukup hanya sekedar tadi itu mengetahui adanya Tuhan supaya tidak keliru dan salah dalam akidahnya ataupun dalam ibadahnya, maka perlu untuk diperkenalkan. Maka siapa yang memperkenalkannya? Yaitu adalah Nabi dan Rasul, yang oleh Allah itu ada dibawakanlah wahyu, yang tujuan utamanya adalah apa? Yaitu adalah memperkenalkan manusia, memperkenalkan kepada manusia bahwasanya ilahnya, Tuhan yang layak itu, yang pasti harus disembah oleh manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di awal ayat ini bahwasanya ketika Allah menyatakan wa mayyuti illah, siapa orang yang taat kepada Allah. Yang kedua kepada siapa? Yaitu war rasula, itu ada kepada Rasul. Manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tugas, diberikan amanah, ya, untuk menyampaikan kepada manusia
terkait dengan syariat yang dibawanya. Ya, dalam hal ini secara khususnya ada Rasulullah Muhammad SAW. Maka siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan cara apa taatnya kepada Allah atau kepada Allah dan Rasul itu? Bi an yanqada inqiyadan taman li jami'il awamiri wan nawahi, yaitu dengan cara al-imkian, yaitu ada tunduk dan patuh. Ya. Taat itu ada artinya ada tunduk dan patuh. Kepada apa? Tunduk patuhnya itu taman, tunduk dan patuhnya secara total. Kepada apa? Li jami'il awamiri wan nawahi, terhadap seluruh perintahnya, wan nawahi, dan terhadap seluruh larangan-larangannya. Ya. Jadi kalau praktisnya bagaimana kita itu ada taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya praktisnya itu adalah kita membaca Quran, membaca hadis yang kemudian di dalam Quran dan hadis itu, ya, secara umum terkait dengan syariat itu ada dua contohnya, ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan. Jadi wujud realnya, kalau wujud realnya kita itu dalam kehidupan kita itu yang disebut dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu ada apa? Menjalankan perintah-perintah yang Allah perintahkan, baik itu di dalam Quran ataupun di dalam hadis-hadisnya. Atau sebaliknya, bahwasanya yang disebut dengan apa? Meninggalkan larangannya adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, ya, menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Itu ada wujud ketaatannya. Nah, maka hadirin rahimakumullah, kata Allah itu, wa may yuti illaha war rasul, siapa orang yang dia itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka barulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminannya, balasannya kepada mereka yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fa ulaika, maka mereka, ya, yaitu ada orang-orang yang taat itu akan ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka itu. Ya. Dan ya, terkait dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan, ya, bagi kita, ya, setiap muslim itu ada bagian daripada doanya, ya, baik itu secara sadar ataukah tidak, langsung ataukah tidak, ya, itu bahwasanya ketika kita baca surat Al-Fatihah, ya, baca surat Al-Fatihah itu kan bagian daripada ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah itu ada permintaan ataupun yang oleh Allah ajarkan kepada kita, ada permintaan, permohonan atau doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini diberikan, ya, senantiasa ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurusnya itu ada siapa? Jalannya siapa? Itu adalah alladzina an'amta alaihim, ya, yang engkau telah berikan kenikmatan, ya. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, orang-orang yang engkau telah berikan kenikmatan. Nah, itulah yang kemudian hadirin rahimakumullah, yang kita senantiasa baca, senantiasa kita ulang, ya. Mungkin sehari itu berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah itu? Kalau minimalnya itu kan, minimal kita baca surat Al-Fatihah itu ada minimalnya ketika kita melaksanakan sholat fardu, itu minimalnya berapa? 17 kali, ya. Sehari semalam itu adalah sekali lagi minimalnya yang melaksanakan, belum sholat sunnahnya. Mungkin juga adalah setiap kali kita mengadakan acara dan lain sebagainya. Nah, kita itu ada minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita itu ada ingin senantiasa berada di jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Alladzina an'amta alaihim,
kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kenikmatan apa? Nah, ini yang perlu bayangan kita ketika kita itu meminta kenikmatan kepada Allah sesuai dengan syarat apa itu bukanlah perkara-perkara duniawi, ya. Bukanlah perkara-perkara yang bersifatnya ada materi ataupun adalah kebanggaan-kebanggaan duniawi, ya. Maka di ayat ini, ya, ayat ini itu kan oleh para ahli tafsir itu disebutkan bahwasanya alladzina an'amta alaihim, yang diberikan kenikmatan oleh mereka itu yang ditafsirkanlah di ayat ini itu, ya, baik itu para nabi, kemudian siddiqin, syuhada, dan sholihin. Jadi orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah itu tadi yang disebutkan di ayat ini adalah 4 golongan itu, yaitu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan sholihin, orang-orang soleh. Nah, jadi ketika artinya apa gitu? Artinya bahwasanya yang kita minta kepada Allah itu adalah kenikmatan seperti hanya yang oleh Allah berikan kepada para nabi. Kenikmatan apa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi? Kenikmatan apa yang paling besar yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siddiqin ataupun syuhada ataupun ada orang-orang soleh? Pasti bukan urusan duniawi ataupun perkara-perkara materi, tapi adalah kenikmatan terbesarnya apa? Itu adalah keimanan, kekokohan keimanan, kesabaran, keistiqomahan, dan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dimintanya. Yang diminta kita itu ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dirincilah bahwa siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nah maka mereka akan bersama siapa? Ma'alladzina an'amallahu alaihim, ya, bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan mereka. Kenapa kenikmatan kepada mereka? Karena mereka itu garansi surganya sudah pasti, ya. Karena jaminan surga bagi mereka itu adalah pasti, ya. Dengan tadi itu, dengan keimanan, dengan kalau para nabi itu dengan keimanan yang kokoh, dengan amanahnya, dengan tablignya, dengan kesabaran yang sangat luar biasanya ketika menghadapi umatnya yang menolak terhadap dakwahnya atau bahkan memberikan atau mengancam terhadap nyawa mereka. Maka mereka ada pasti. Maka disebutkanlah bahwasanya yang bersama mereka itu di mana? Fa innahum fil jannati bihaitsu yatamakkanu kullu wahidin minhum min ru'yatil akhar. Ya, yaitu adalah pasti fil jannati, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika adalah mereka semuanya, ya, masuk surga, maka sangat memungkinkan bahwasanya mereka akan berada dalam surga itu, akan min ru'yatil akhir, akan saling, ya, melihat atau bahkan bertemu sama di antara mereka. Wa in ba'udal makanu li annal hijaba idza zala syahada ba'dhum ba'dhan. Ya, walaupun bisa jadi adalah jauh, nah, tempatnya berjauhan, kata Imam Tirmidzi, annal hijab, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan hijabnya, maka syahada ba'dhum ba'dhan, maka sebagian mereka akan melihat sebagian yang lainnya. Wa idza aradu siyadata wat talaq yaqdaru 'alal wusuli ilaihim bisulah. Yang kemudian ketika Allah memberikan kenikmatan dalam surga, sehingga ketika sebagian mereka itu menginginkan untuk bertemu, ya, ingin saling mengunjungi di surga itu kan mereka ada juga merindukan untuk saling bertemu dengan orang-orang yang menjadi kekasihnya ketika di dunia, dan menjadi orang-orang yang sangat dicintainya. Ya, bisa jadi adalah tidak pernah ketemu dengan mereka, dan itu kayak kita dengan Rasulullah SAW, kita tidak pernah ketemu dengan para sahabat, tidak pernah ketemu dengan para ulama-ulama besar
orang-orang ulama soleh yang memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Pasti bagian daripada kerinduan orang-orang mukmin, ya, bagian kerinduan kita orang-orang mukmin itu apa? Itu ada kita ingin bertemu dengan mereka yang telah memiliki jasa besar terhadap kita, sehingga kita berada dalam keimanan, berada dalam keislaman atas jalan mereka itu. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian daripada kenikmatannya itu tadi akan dipertemukanlah dengan orang-orang yang sangat dia rindukan, sangat dia cintai, ya, sangat dia rindukan, dengan sangat dia cintai ketika di dunia yang mereka tidak pernah ketemu itu. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkanlah tadi, orang-orang yang diberikan kenikmatan minan nabiyina itu dari kalangan para nabi. Dari kalangan para nabi secara khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Kecintaan dan kerinduan terbesar daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terutama yang tidak pernah ketemu dengan beliau, pasti ada ingin bertemu dengan beliau, ingin menatap wajah mulia, wajah tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Allah itu ada itu diantaranya, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia akan bertemu dengan para nabi. Yang kemudian yang keduanya ada wasiddiqin, ada siddiq, ya, yang secara bahasa siddiq itu ada orang-orang yang sangat benar, orang-orang yang sangat jujur. Tetapi yang dimaksud dengan as-siddiqin di sini itu adalah as-sabiqina ila tasdiqir rusuli fasaru fi dzalika qudwatan lisairin nasi wa hum afadilu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabil anbiya alaihi salam. Yang disebut dengan siddiqin itu siapa? As-sabiqin itu adalah orang-orang yang generasi awal, bahasa gitu ya, orang-orang yang terdahulu ila tasdiqir rusuli, yang mereka itu membenarkan para rasulnya. Nah, jadi sekali lagi as-siddiqin itu adalah orang yang pertama kali, mungkin kalau umatnya Rasulullah itu ada orang-orang yang pertama kali dia itu adalah menerima Islam, masuk Islam dan menjadi bagian daripada generasi yang ikut serta juga menjadi penyampai aktivitas dakwahnya para nabi. Nah, yang kemudian mereka ini siddiqin itu ada siapa? Fasaru fi dzalika qudwatan lisairin nas. Yang kemudian mereka pun adalah menjadi qudwah, menjadi contoh teladan lisairin nasi kepada seluruh manusia. Jadi kalau menyebutkan contohnya siddiqin daripada kalangan kaum muslimin atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah berarti generasinya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu adalah 4 sahabat utamanya atau 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan masuk surga tanpa hisab, ataupun sahabat yang yang banyak itu, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, sudah ribuan atau bahkan puluhan ribu mereka ada menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana mereka itu, ya, yang tadi itu as-sabiqin, orang yang menjadi generasi awal yang beriman kepada Allah, mereka pun ada menjadi qudwah, menjadi teladan. Mereka menjadi contoh untuk generasi-generasi setelahnya. Maka mereka itu ada menjadi rujukan, menjadi cerminan bagaimana kita itu ada beramal, bagaimana kita itu adalah beraktivitas, ya, baik itu kalau kita menyebutkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Nah, maka mereka itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi bukan hanya sekadar pada posisi karena mereka ada menjadi generasi awal, tapi mereka pun ada betul-betul ada menjadi qudwah, ya, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi orang yang memang layak untuk kita tiru.
karena mereka ada betul-betul dalam keimanannya, betul-betul totalitas dalam ketaatannya dan seterusnya. Nah, maka kata Allah itu, maka mereka pun akan bersama siapa? Siddiqin. Ya. Kalau siddiqin itu ada pasti, udah mereka pun ada orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surganya. Kemudian yang berikut, yang ketiganya, yaitu ada asyuhada. Ada mereka asyuhada. Syuhada secara bahasa itu ada orang yang dia bersaksi atau memberikan kesaksian. Nah, maka syuhada di sini adalah maksudnya alladzina yashhaduna bisihhatin dinallahi ta'ala. Ya. Yang dimaksud dengan syuhada itu alladzina yashhaduna, yang mereka itu adalah memberikan kesaksian, menyatakan dengan kesaksiannya apa yaitu bisihhatin, secara benar, dinallahi, ada agama Allah. Nah, jadi orang yang dia itu ada betul mengaku bahwasanya agama Allah lah agama yang benar, agama yang sahih, itu hanyalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ada ya Islam itu memberikan kesaksian bahwasanya agama yang benar itu hanyalah Islam. Ya. Taratan bil hujjati wal bayan, bisa jadi adalah ketika menunjukkan terkait dengan kebenaran Islam itu ada apa dengan pembelaannya. Bil hujjati wal bayan, itu baik dengan hujjah, dengan argumentasi, wal bayani, ataupun adalah dengan penjelasan-penjelasan. Atau bisa jadi wa ukhra bisayfi wassina, atau bisa jadi kalau memang agama ini, agama Islam itu ada dinistakan, dihinakan, direndahkan, bahkan umatnya adalah direndahkan bisayfi wassina, ataupun ada bisa jadi dengan pedangnya sebagai wujud pembelaan terhadap kebenaran Islam itu. Fasyuhada humul qaimuna bil qisti, yang kemudian orang-orang syuhada pun ada mereka yang senantiasa qaimuna bil qisti, mereka ada melaksanakan segala sesuatu bil qisti dengan adil. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya ada yang keempatnya, yaitu wasyuhada wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Siapakah orang-orang yang saleh itu? Ya. Siapakah as-salihin, orang-orang yang saleh itu? Apakah hanya sekedar dengan istilah kita itu diterjemahkan dengan baik ataupun bajik, ya? Saleh itu ada orang-orang yang melaksanakan kebajikan. Maka kata Imam Nawawi itu ada as-salihina, itu adalah fil i'tiqadi wal amal. Ada orang yang saleh, orang yang benar fil i'tiqadi, secara i'tiqadnya, secara akidahnya, ya, seperti adalah akidah Islam itu pastinya, wal amal, ataupun ada amalnya. Ya, amalnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ada orang-orang yang saleh. Fa inna jahla fasad fil i'tiqad, maka kebodohan, kata Imam Nawawi, fa inna jahla fasadun fil i'tiqad, maka kebodohan, kejahilan itu ada merusak dalam perkara akidahnya. Ya. Wal maksiyah, sedangkan kemaksiatan itu fasadun fil amal, sedangkan kemaksiatan itu ada merusak fil amali, pada amalnya. Ya, jadi seolah-olah kata Imam Nawawi itu, kalau orang saleh itu dia harus lurus benar akidahnya. Nah, tapi kan harus benar lurus akidah itu ya harus kita belajar, tahu terkait dengan bagaimana akidah yang benar, bagaimana tauhid yang benar. Nah, itu sekali lagi tidak akan pernah diketahui secara benar kalaulah tidak belajar. Maka dengan ungkapannya tadi itu, fa innal jahla fasadun fil i'tiqad, katanya. Kejahilan, ketidaktahuan ataupun kebodohan itu pasti akan merusak dalam akidahnya. Ya. Nah, kalau dengan apa ya, terutama
akal zaman sekarang itu dengan paham-paham yang bukan dari Islam. Ya, sinkritisme, pluralisme dan lain sebagainya. Itu yang merusak, ya. Yang merusak terhadap akidah, yang merusak terhadap keimanan. Maka itu ada bisa jadi ada ketidaktahuan atau bisa jadi tahu tapi adalah masih mengambil hal-hal yang seharusnya ditinggalkan oleh setiap muslim yang itu dianggap merusak terhadap akidah. Maka itu ada tidaklah terkategori orang-orang soleh kalau begitu. Maka kata Imam yang berikutnya itu adalah wal maksiyah fasadun fil amal, sedangkan kemaksiatan itu akan merusak terhadap amal, itu terhadap perbuatan. Maka mereka orang-orang saleh itu wa humus sharifuna a'marahum fi ta'atillah wa amwalahum fi maradatihi. Maka orang-orang saleh itu mereka menggunakan seluruh umurnya fi ta'ati, dalam ketaatan kepada Allah, dan menggunakan harta-hartanya fi maradatihi, dalam untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wa kullu man kana i'tiqaduhu sawaban wa amaluhu ghairu maksiatin fa huwa salihun. Maka kata beliau, maka setiap orang yang i'tiqad, yang akidahnya itu adalah benar, wa amaluhu, dan amalnya ghairu maksiatin, amalnya bukanlah kemaksiatan, fa huwa salihun, maka itulah yang disebut dengan orang soleh itu. Nah, jadi kata beliau itu ada orang soleh tadi itu ada pertama ada harus dipastikan adalah akidahnya benar, tauhidnya ada benar. Kemudian yang kedua adalah amalnya. Ya, amalnya adalah bukan amal-amal yang dirusak ataupun melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wa huwa salihun. Ya, maka dia itu adalah orang-orang yang soleh. Yang kemudian jemaah rahimakumullah, sedikit lagi, wa hasuna ulaika rafiqa, dan wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baiknya adalah teman. Dalam sebuah riwayatnya, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh para ahli tafsir, kata Imam Nawawi beliau mengatakan anna Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana syadidal hubbi li Rasulillah. Riwayat ini menggambarkan bagaimana ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Thawban. Bahwasanya Thawban itu ada kana syadidal hubbi li Rasulillah. Beliau begitu amat sangat cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena saking cintanya, qalila sabri alaihi, qalila sabri an. Beliau begitu amat sangat tidak sabar untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang fa'atahu yauman, maka suatu hari Thawban ini datanglah kepada Rasulullah. Wa qad taghayyara wajhuhu wa nahila jismuhu wa urifal haznu fi wajhihi. Wajahnya ketika datang kepada Rasulullah, wajahnya berubah atau mungkin agak sedikit tidak terlihat seperti halnya orang bergembira. Kemudian fisiknya ataupun badannya pun ada dalam keadaan kurus. Wa urifal hasnu fi wajhihi, bahkan terlihat kesedihan di raut mukanya. Wasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau itu, ya, tentang keadaannya, kenapa sampai keadaannya seperti itu. Ya. Kemudian faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Thawban, ma bi waj'un, aku ini tidaklah sakit. Ghairu anni idza lam araka istaqtu ilaika wastauhastu wahsyatan sadidatan hatta alqaqa. Maka kata sahabat Thawban itu beliau mengatakan, aku tidak sakit, tapi inni idza lam araka, akan tetapi apabila aku ini ada tidak melihat,
Begitu amat sangat rindunya aku untuk bertemu dengan engkau, wahai Rasulullah, kata beliau. Ya, maka aku khawatir, kata beliau, aku khawatir takut tidak bertemu dengan engkau, wahai Rasulullah. Hatta alqaka, sampai aku ini ada ingin bertemu denganmu itu. Fadzakartu, yang kemudian kata beliau, fadzakartul akhirah, aku pun ingat, ya ingat terkait dengan akhirat nanti. Jadi ketika dalam di dunia itu beliau menggambarkan seperti, dan beliau pun ada membayangkan, ingat terkait dengan apa yang akan dialami di akhirat kelak itu. Fa dzakartul akhirah fahittu alla araka hunaka illa anni in adkhaltul jannah. Aku khawatir, kata Sauban, aku pun tidak melihat engkau nanti di akhirat itu. Ya. Aku khawatir tidak melihat engkau di sana. Walaupun li'anni inda khalqul jannah fa anta takunu fi darajatin nabiyyin. Seandainya aku pun adalah masuk ke dalam surga, kata beliau, tapi engkau surganya ada fi darajatin nabiyyin, engkau surganya ada surganya, levelnya ada surganya para nabi. Wa ana fi darajatil abid fala araka. Sedangkan aku, kalaupun aku ini ada masuk surga, paling masuk surga pun ada surganya al-abid, para hamba sahaya, para budak, maka aku tidak bisa melihatmu. Dan aku pun wa in ana lam adkhulul jannah, apalagi kalau itu adalah tidak melihatmu, tidak masuk ke dalam surga, lam la araka abadan, yang kemudian tidak bisa melihatmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, begitulah gambaran para sahabat ketika cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi sampai tadi, ya, mungkin fisiknya jadi lemah karena begitu seperti hanya seorang kekasih yang mencintai kekasihnya yang lain, yang dia tidak bertemu lama, yang kemudian karena cintanya yang sangat luar biasa, begitu amat sangat rindunya sehingga dia melupakan terhadap dirinya. Yang bahkan tadi itu disebutkan bagaimana sahabatnya Sauban itu bukan hanya tadi di dunia begitu amat sangat cintanya, bahkan menggambarkan di akhir kelak saking cintanya kepada Rasulullah, ingin senantiasa bersama Rasulullah, atau bahkan untuk sekedar melihat, hanya cukup dengan melihat pun. Kalaupun dia masuk surga, surganya ada berbeda dengan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan sangat jauh lah itu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, nah, maka setiap generasinya, ya, setiap umatnya Rasulullah SAW, tidak ada manusia yang memang layak untuk dicintai oleh umatnya, layak untuk dikorbankan jiwa dan raganya, ada kecuali untuk kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Ya. Karena beliaulah yang telah menyelamatkan kehidupan dunia ini, apalagi di akhirat kelak tidak ada manusia yang bisa memberikan jaminan apapun terhadap keselamatannya kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan, mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Yes. Baik, Ustaz. Mungkin pertanyaan, Ustaz. Yang pernah saya baca itu ada terkait dengan la ilaha illallah tadi, Ustaz. Ada tauhid ubudiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asmaul husna. Itu maksudnya apa, Ustaz? Untuk ketiga perbedaannya itu, untuk memaknai la ilaha illallah tadi. Makasih, Ustaz. Ya. Itu mungkin ya terkait dengan istilah pembagian tauhid seperti tadi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sama tauhid
asma was sifat. Mungkin saya lebih menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan penggunaan istilah tadi supaya, karena kalau sebagian orang itu ada sensitif terkait dengan itu. Karena memang pembagian daripada tauhid tadi itu memang diperkenalkan, ya, diperkenalkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kemudian lebih digencarkan lagi oleh saudara-saudara kita dari kalangan yang biasa mungkin dengan kita agak berbeda, itu ada Salafi Wahabi. Itu diperkenalkan oleh mereka, ya, terkait dengan pembagian tauhid itu. Nah, maka kadang-kadang ya mungkin dari saudara kita yang lain itu yang aswaja itu anti dengan pembagian istilah itu, ya. Nah, dengan pembagian istilah itu yang kemudian dimunculkanlah dengan bukan dimunculkan, yang kemudian biasa diajarkan dengan pembahasan akidah ataupun tauhid dengan sifat 20 dan seterusnya, ya. Ya, sifat 20 dan seterusnya. Mungkin itu adalah dasar supaya diketahui aja dasar filosofis. Jadi ketika saya nanti jelasin itu dianggapnya tuduhnya Wahabi dan seterusnya. Kan itu memang perkenalkannya mereka lah, ya, saudara kita yang ketika membahas tauhidnya itu, kemudian yang satu kan anti terkait dengan istilah tadi. Nah, itu sebenarnya bukanlah perkara yang paling mendasarnya, bukan itu. Hanya sebagai upaya dari mereka para ulama untuk apa? Ya, inti utamanya itu adalah tadi, inti utama itu bagaimana mungkin. Ya, inti utamanya itu akidahnya seorang muslim itu ada akidahnya tauhid, ya, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang inti utama. Yang kemudian wujudnya itu ada dengan rukun imannya. Rukun iman yang 6 itu ada dengan akidah Islamnya. Ya, iman kepada Allah itu ada perkara yang paling mendasarnya. Nah, adapun yang seperti tadi itu, ya, yang tadi itu ada diperkenalkan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, mungkin. Yang kemudian tauhid rububiyah itu diambil dari kata Rob, ya. Kemudian istilah itu alhamdulillahi rabbil alamin, contohnya. Maka disimpulkanlah ada istilahnya rububiyah. Rububiyah itu diambil dari kata Rob itu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Rabb yang mengurus, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mengurus alam semesta dan seluruh manusia atau makhluk yang ada di dalamnya itu ada Allah. Artinya bahwasanya setiap muslim itu dia harus memiliki keyakinan bahwasanya yang mengurus seluruhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian kedua uluhiyah itu dari ilah itu. Ilah, Tuhan. Ya. Mungkin yang lebih cenderung itu ada ketika tauhidnya ada bersifat bahwasanya ya terkait dengan hukum, terkait dengan aturan, terkait dengan yang kita tunduk, patuh, disembah itu hanyalah kepada Allah. Nah, kemudian adalah yang ketiganya asma was sifat. Itu nama dan sifat-sifatnya. Ya, nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama Allah kan yang gampangnya yang kita diperkenalkan dengan istilahnya ada Asmaul Husna. Ya kan, Asmaul Husna itu yang kata Rasulullah kan Allah memiliki 100 nama kecuali 1. Berarti ada 99. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang dia itu tidak menghafalnya atau siapa yang menjaganya dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kemudian ada sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah biasanya yang di dalam Quran disebutkan di akhir-akhir ayatnya, Al-Alim, Al-Khabir dan seterusnya. Nah, yang kemudian dimaksudkan ketika memunculkan istilah pembagian tauhid seperti tadi itu, ya, itu ada bagaimana dia itu ada memurnikan keyakinan mendasarnya, ya, kepada Allah terkait dengan dalam perkara seperti tadi itu, ya. Nah, itu dalam pemahaman itu. Maka ada saudara yang kali lagi ya tidak setuju dengan itu sebenarnya. Tapi ya untuk sebagai ilmu ya sebenarnya nggak masalah juga.
sebagai ilmu pengetahuan bagi kita. Banyak. Ya, cukup Ustaz. Nah, maka lebih sekali lagi yang lebih lebih concern terkait dengan pembahasan tadi itu, yaitu dari saudara-saudara kita dari Salafi ketika membahas mengenai tauhid itu, ya pasti ada itu. Ya. Mungkin kalau tapi berbeda mungkin sama yang yang disebut aswaja itu ada tauhidnya tidak bahas itu. Nah, biasanya adalah tidak bahas perkara yang disebut dengan akidah seperti itu. Itu sebagai pengetahuannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih Ada lagi. cukup Ustaz ya? Nggak ada lagi. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Itu barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat mana? Lihat. Mertua kan diumumin haji itu kenapa haji khusus diumumin di grup haji nama-nama sudah ada tuh tahun 2006 mertuanya itu mestinya tahun 2030 pas begitu dibuka tahun ini udah langsung ada langsung kita tahu malam kayak itu habis dari itu kalungnya bagus kan kalung bagus Di mana ini? Pak Surya kesana ke mertua di ini mau sawah Pelatihan apa, Pak? Dewan Masjid, Dewan Masjid Indonesia kan Jakarta, Kota Bekasi, Kota Bekasi Di mana? di Pilatus, di Kota sama rombongan gitu. Berapa masjid? Banyak. Jadi kan nggak semua masuk DM ya?